Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati rasulina wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in la nabiyya ba'da. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdan Al-Kafi kembali hadir dalam program yang insya Allah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Tentu saja sudah hadir bersama saya di sini Abina, wa Syekhana, wa Habibana, Abi Quraish Shihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran jazilan Abi sudah bersama kami, dan kali ini langsung saja kita untuk mencoba membahas bagaimana dalam Islam yang sering terjadi dan dalam suatu masyarakat kita sering menemui suatu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam Islam sendiri seperti apa, Abi? Dalam kaitannya memang kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial tentunya muamalahnya, hablum minannasnya juga kerap ditemui perbedaan pendapat. Dalam Islam seperti apa ini, Abi? Tafadhal. Perbedaan bukan cuma pendapat. Perbedaan itu hakikat hidup. Sunnatullahnya itu. Sunnatullah. Masya Allah. Anda lihat, tidak ada satu orang manusia yang sama sidik jarinya, berbeda. Tidak ada satu daun yang sama persis keadaannya. Gunung-gunung pun berbeda-beda warnanya. Binatang berbeda-beda. Keragaman itu adalah hakikat hidup. Kalau Anda akan mempersatukannya, bukan lagi hidup. Itu satu. Nah, agama juga begitu. Hanya saja kita lihat dalam kita batasi dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam ada ajarannya yang disepakati. Tapi itu sedikit sekali disepakati karena argumentasinya dan penafsiran argumentasinya disepakati. Ada lagi yang rinci karena ayat dan hadisnya memang mengandung kemungkinan makna-makna yang berbeda-beda. Bahkan Tuhan menghendaki kita berbeda. Islam itu satu pada dasar-dasarnya. Keesaan Tuhan, kenabian, adanya hari kemudian, itu kita satu. Tapi kalau sudah masuk dalam rinciannya beda-beda. Nah, saya katakan Tuhan menghendaki hal tersebut. Kenapa? Karena kita mari lihat, semua berpegang pada Quran, tetapi penafsirannya bisa beda. Kenapa penafsirannya beda? Boleh jadi kata yang digunakan memang mempunyai dua makna yang berbeda. Al-Quran memerintahkan wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kamu waktu berwudu. Apa artinya ba? Ada yang berkata itu sekedar penguatan, disuruh membasuh kepala. Ada yang berkata tidak, ba itu artinya sebagian. Kalau begitu basuh sebagian saja. Macam-macam pendapat sehingga berbeda-beda. Nah, ada lagi hal yang lain. Bisa jadi ada kalimat yang harus ada sisipannya yang tidak disebut di situ. Kalau saya beri contoh Anda, kalau saya berkata apa kabar, Anda jawab apa? Baik, syukran. Baik. Baik. Nah, apanya yang baik? Kesehatan saya, kondisi saya. Sudah ada sisipan nih. Baik. Kabar saya baik, kesehatan saya. Jadi ada sisipan dari jawab. Al-Quran juga begitu. Ada yang berkata di sini ada sisipan. Ada yang berkata tidak ada sisipan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada sisipan atau tidak? Ada yang berkata ada sisipan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Tuhan yang tidak wajib disembah banyak. Ada yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana? Tidak ada Tuhan. Yang dimaksud dengan Tuhan adalah pencipta alam raya. Ya kan? Dalam hukum begitu. Sehingga
apa yang terjadi? Islam satu dalam akidahnya, dalam kepercayaannya. Tetapi dia beragam dalam rincian kegiatan-kegiatan yang diajarkan. Tidak usah bertengkar. Saya kira itu ya sebab-sebab perbedaan ini yang mesti kita sadari. Tidak hanya langsung berkata, boleh jadi semuanya baik. Saya sering berkata, Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Karena jawabannya hanya satu ya, 10. Yang Tuhan tanyakan 10 berapa tambah berapa. Itulah karena agama ini memang menghendaki kita beragam. Keragaman diajarkan Tuhan untuk memberikan kemudahan kepada kita. Kalau tidak bisa begini, bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, Abi dan juga pemirsa, kita akan membahas bagaimana kita khususnya umat Islam menghadapi khilafiyah atau perbedaan ini. Tetap bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraisyah. Islam itu satu dalam akidah. Kita bersepakat dalam akidah, dalam hal-hal yang bersifat pasti dari ajaran agama, dan kita bertoleransi dalam rincian agama. Syukuran jazilan masih bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraisyah. Masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga tentunya masih bersama Abi Quraish. Abi, terkait dengan bagaimana khilafiyah yang kita berbincangkan di segmen pertama tadi, kerap kita jumpai dewasa ini bagaimana hukum Islam itu kita gariskan dan kita sepakati adalah Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mungkin yang populer sekarang ini, belakang ini banyak yang menyuarakan cukup Quran dan Sunnah, tidak perlu apa-apa lagi, apalagi untuk menafsirkannya. Seperti itu bolehkah, Abi? Tafadhal, Abi. Apa yang kita ketahui tentang ajaran Islam itu kita bisa bagi 3. Ada yang dinamai agama, agama Islam. Ada yang dinamai ilmu agama. Ada yang dinamai keberagamaan. Agama Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah sempurna. Al-Quran sudah turun. Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nabi sudah wafat, Sunnah tidak bertambah lagi. Itu pemaham Al-Quran perlu difahami. Dari sini lahir ilmu agama. Lahirlah ulama-ulama besar. Lahirlah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Masih banyak, masih puluhan yang lain. Hanya boleh jadi orang tidak tahu. Atau yang tahu cuma ulama-ulama. Atau yang belajar. Ada pendapat Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Bukhari, ada pendapat Ad-Daraqutni, ada pendapat Ja'far As-Shadiq, ada pendapat puluhan. Kata Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah bisa sampai 80. Tapi mereka pendapatnya tidak tersebar. Kita dapat temukan di dalam buku-buku. Mereka juga ahli-ahli. Dan mereka beda pendapat. Itu tadi sebabnya, beda pendapat. Nah, ilmu itu ilmu agama. Dan ini berkembang terus sampai sekarang. Ada pendapat-pendapat baru. Karena ada persoalan-persoalan baru. Itu ajaran Islam sesuai yang difahami oleh Allah. Nah, jadi beragam. Kita harus memberi toleransi kepada orang, silahkan. Nah, pengamalan saya, pengamalan Anda tentang agama itu, itulah yang dinamai keberagamaan. Ilmu fikih berkata salat sunnah ada kunut. Yang lain berkata tidak ada kunut. Nah, ketika Anda mengamalkannya itu dinamai keberagamaan. Orang yang pandai ilmu agamanya belum tentu keberagamaannya baik.
Orang yang keberagamaannya baik belum tentu ahli dalam bidang ilmu agama. Karena dia ikuti ini. Nah, ketika kita berhadapan dengan pendapat yang berbeda-beda itu, memang boleh jadi ada yang salah. Boleh jadi. Tapi Tuhan memberi toleransi mereka. Siapa yang berijtihad, jujur, melakukannya sepenuh hati, kemudian dia benar dapat 2 pahala. Yang salah dapat 1 pahala, walaupun salah. Saya juga begitu. Saya ingin mengikuti yang paling baik. Saya pelajari dan sebagainya. Oh, ini menurut saya yang baik. Kalau salah, saya tidak berdosa. Nah, Anda juga begitu, pelajarilah. Kalau tidak bisa pelajari, cari yang mana yang hati Anda tenang untuk mengikutinya. Kalaupun salah, Anda dapat pahala. Kita tidak perlu bertengkar. Islam itu satu dalam akidahnya. Kita bersepakat dalam akidah, dalam hal-hal yang bersifat pasti dari ajaran agama, dan kita bertoleransi dalam rincian agama. Zaman Nabi sudah begitu. Toleransi Nabi, ya, itu Abi ya. sudah Toleransi begitu. kuncinya. Nabi pernah berpesan, silahkan pergi ke perkampungan Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Berangkatlah mereka. Di tengah jalan belum sampai, sudah mau maghrib. Apa kata yang satu? Kita harus salat asar. Nanti tidak dapat asar kalau kita sampai di sana. Salat asar lah. Yang lain berkata, tidak. Nabi berkata jangan salat kecuali di sana. Nah, yang mana yang benar? Mereka berkata, kita tanya Nabi. Setelah ditanya Nabi, dua-dua benar. Tidak mempersalah. Nah, walaupun jadi itu sudah terjadi pada masa Nabi. Itu terjadi pada masa sahabat. Itu terjadi pada masa tabi'in. Itu terjadi di kalangan ulama-ulama besar. Nah, datang ulama, yang lama. Nah, lantas berkata, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ada yang membolehkan kok. Baik, Abi. Kuncinya tadi adalah toleransi. Toleransi. Baik, Abi. Kita akan terus membahas bagaimana khilafiyah atau perbedaan dalam Islam ini. Tetap bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraisyah. Sekian banyak yang berbicara tentang agama, tidak pandai ngaji. Itu bukan hanya di Indonesia. Syukuran jazil masih bersama kami di Memahami Islam bersama AM Quraisyah. Masih bersama saya Hamdan Kafi dan juga Abi Quraish. Tentunya Abi, dalam konsep Islam ini memang kita tidak bisa memungkiri adanya khilafiyah atau perbedaan yang memang tadi Abi katakan itu sudah sunatullahnya. Dan untuk hal ini saya teringat dan akan coba membacakan bagaimana salah satu pertanyaan dari audiens. Abi, banyak sekali mungkin golongan dalam Islam, maka mungkin mazhab dalam Islam serta mungkin gerakan tertentu, manhaj tertentu. Bagaimana caranya kita sebagai Islam yang mungkin awam ingin mencoba mendapatkan yang paling aman semacam itu, hingga tidak tersesat dalam pemahaman yang justru salah semacam itu. Yang tadi mungkin kita sudah bahas, menyalah-nyalahkan orang lain, sesama muslim bahkan. Tafadhol Abi. Saya ingin beri ilustrasi dengan bertanya, kalau Anda sakit gigi, ke dokter atau ke dukun? Insya Allah dokter. Kalau Anda ke dokter, Anda pergi ke dokter THT, dokter jantung, atau dokter umum, atau Anda ke dokter gigi? Gigi. Sudah pandai sekarang memilih ke dokter gigi. Kalau Anda banyak dokter gigi, kalau Anda melihat atau mendengar dokter gigi ini giginya bagus, dia banyak memberi punya pasien yang ini, dan ada satu yang Anda lihat, ini dia tidak ada pasiennya, tidak ada ininya, Anda pilih yang mana? Yang pasiennya banyak. Ada tolok ukur kan? Tolok ukur. Oke. Sekarang pendapat banyak. Pilih semua pendapat atau cari
persoalan apa yang Anda mau tahu? Kalau Anda mau tahu persoalan menyangkut matematika, jangan ke ahli fikih. Ya kan? Mau tahu persoalan agama, cari ulama yang mengerti agama. Jangan cari di mana, di pasar. Nah, ulama, persoalan hukum, cari ulama ahli hukum. Banyak yang menawarkan, pilih lagi. Yang mana yang dikenal, yang mana yang ini. Baru pada akhirnya kembalikan ke hati Anda. Nah, kesulitan kita biasa semua berbicara tentang hukum, semua berbicara tentang agama, padahal dia tidak pernah belajar agama. Atau hanya belajar agama sampai tingkat yang sangat sederhana. Padahal ini persoalan hukum, padahal ini persoalan tafsir, padahal ini persoalan bahasa, cari ahlinya. Nah, kekeliruan kita, internet menawarkan, padahal sekian banyak yang berbicara tentang agama, tidak pandai ngaji. Itu bukan hanya di Indonesia. Jadi, agama ini mudah. Salah satu ujian Allah kepada umat Islam, kepada umat manusia adalah dia berikan kemungkinan untuk berbeda pendapat, untuk dia pilih. Yang mana yang paling sesuai dengan nuraninya, yang mana yang paling sesuai dengan tuntunan agama untuk mengetahui hukum. Kalau Anda sudah pilih dan hati Anda tenang, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Terkait dengan khilafiyah ini kesimpulannya apa, Abi? Dan ibrohnya apa yang bisa kita petik? Ya, kesimpulannya khilafiyah tidak bisa dihindari. Karena Al-Quran merestui hal tersebut. Jangankan kita manusia biasa. 2 orang nabi yang diajukan kepada keduanya pertanyaan yang sama. Keduanya hidup dalam masa yang sama. Bahkan ayah dan anak memberi jawaban yang berbeda. Itulah yang terjadi ketika Nabi Sulaiman bersama ayahnya diajukan kepadanya satu kasus. Dan oleh Allah dinyatakan keduanya adalah nabi, keduanya diberi pengetahuan, walaupun Nabi Sulaiman diberi pengetahuan yang melebihi pengetahuan ayahnya, sehingga jawabannya lebih tepat, bukan berarti lebih benar dari jawaban ayahnya. Jadi nabi pun bisa beda, apalagi kita. Karena itu perbedaan-perbedaan ini harus diterima, bahkan dimanfaatkan. Karena rumusnya adalah ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmah. Walaupun ini oleh sementara ulama tidak diakui sebagai hadis, tapi maknanya bahwa perbedaan itu dapat menjadi rahmat sehingga Anda mempunyai kemungkinan untuk memilih sekian banyak alternatif dalam keberagamaan ini. Tidak kaku. Masya Allah. Nah, jadi itu jangan halangi orang berbeda selama dasarnya ada. Anda punya argumentasi, orang lain juga punya argumentasi. Saya kira itu perbedaan pendapat. Abi. Dan kita garis bawahi sekali lagi bahwa perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri, Abi dan juga pemirsa, dan keragaman itu adalah sebuah hakikat hidup dan sunnatullahnya. Kita harapkan kita bisa menerima semua perbedaan yang ada karena perbedaan itu adalah rahmah. Dan cukup di sini kita bahas terkait dengan khilafiyah dan perbedaan dalam Islam, khususnya Abi Quraisy Syukran Jazilan telah membahas bagaimana perbedaan dalam Islam ini kalau bisa jangan memperucut atau sebuah perpecahan, tapi bisa mengerucutkan sebuah keberagaman ini menjadi sebuah rahmah. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya dalam Memahami Islam bersama I'm Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.